Aloha teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Senang sekali saya hari ini bisa bikin video lagi. Jadi hari ini saya mau menjelaskan kepada kalian tentang negara Jerman ya, versi saya. Mengapa negara Jerman ini dibilang negara yang sukses dan berekonomi yang kuat. Jadi ini bakalan saya jelaskan ke teman-teman semua. Saya mau berbagi informasi ke teman-teman semua versi saya. Ya. Untuk teman-teman yang baru melihat video ini, ya, yang baru menonton video ini, yang baru pertama kali juga, perkenalkan, saya Wawu Ebi. Dan sebelum tonton lebih lanjut video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share, biar video saya makin berkembang juga. Dan subscribe dari teman-teman semua itu membantu channel saya lebih maju lagi. So teman-teman, untuk subscribe-nya, like, komen, dan share-nya saya ucapkan terima kasih. Yang seperti saya bilang sebelumnya, ini versi saya ya, mengapa Jerman itu dibilang negara yang sangat maju ya, negara yang sukses dan memiliki perekonomian yang sangat kuat. Jadi teman-teman, sebelum saya mulai poin-poin utama versi saya mengapa Jerman itu dibilang negara sukses dan berekonomi kuat, ini yang teman-teman perlu ketahui bahwa Jerman itu adalah negara keempat terbesar di dunia dan negara yang terbesar di Uni Eropa. Itulah sebabnya mengapa Jerman ini adalah negara yang sukses. Banyak orang bertanya-tanya ya, salah satunya juga teman-teman saya bertanya-tanya, kenapa Jerman bisa dibilang negara yang sukses, negara yang maju, dan negara yang berekonomi yang kuat. Jadi ini penjelasan saya, ini versi saya ya teman-teman, yang saya ketahuinya itu poin pertama, Jerman memiliki sistem dan edukasi yang sangat bagus. Ya teman-teman, di setiap negara tentunya memiliki pendidikan ya, atau sekolah ya, mulai dari TK ya, SD, SMP, sampai dengan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dan di Jerman ini salah satu juga adalah edukasi pendidikan di Jerman itu sangat-sangat bagus teman-teman, sangat bisa dibilang juga top marko top ya menurut saya. Memang saya belum, Kiano masih kecil dan dia belum bersekolah, tetapi ini yang saya tahu karena saya sudah tanya ke Yanek juga dan ke kakak ipar saya bagaimana edukasi ya atau pendidikan di Jerman itu seperti apa, karena saya juga harus bertanya-tanya sedikit informasi bahwa nanti juga anak saya Kiano dia harus bersekolah di sini. Makanya walaupun saya masih belum tahu 100%, tetapi setidaknya di kepala saya sudah ada bayangan tentang pendidikan atau edukasi di Jerman seperti apa. Jadi teman-teman, pada dasarnya memang anak-anak di sini itu dia bersekolah mulai dari TK ya. Di sini dibilangnya itu kindergarten ya, atau TK. Jadi biasanya orang tua di sini yang bekerja akan menitipkan anak mereka di sana. Bukan hanya dititipkan hanya untuk bermain, dijaga, tetapi sudah diajarkan sejak dini ya.
basic-basicnya itu sudah diajarkan sejak dini, biar anak-anak ini mereka belajar dari dini, bukan nanti mereka sudah berumur 4 tahun, 5 tahun baru diajarkan. Di sini anak-anak itu sudah diajarkan dari hal-hal yang simple ya, sudah belajar dari hal-hal yang kecil. Dan orang-orang Jerman di sini di saat mereka salah satu ada di dalam bidang edukasi atau pendidikan ya, sistem di sini itu sangat ketat ya teman-teman. Mereka orang-orang Jerman di sini sangat serius dalam mendidik ya, atau memberikan pendidikan, memberikan edukasi untuk anak-anak mereka. Orang-orang Jerman di sini sangat serius. Begitu juga mereka yang bekerja dalam bidang pendidikan ataupun sosial pendidikan ya, seperti itu. Pokoknya orang-orang Jerman di sini sangat serius ya, mereka tidak pernah bermain-main dalam memberikan pendidikan atau menerapkan sistem edukasi yang kreatif, yang baik ya, agar anak-anak di sini mereka sudah bisa mengerti sedari dini. Jadi anak-anak di sini sekalipun mereka bermain, tetapi itu adalah bermain sambil belajar. Jadi mereka akan belajar mengenal tentang apapun yang diajarkan, yang diberikan oleh sekolah-sekolah tersebut. Seperti itu. Semakin tinggi sekolah-sekolah di Jerman itu semakin sulit juga ya tahap edukasinya. Mereka di sini selalu serius dalam memberikan pendidikan. Seperti itu. Terlebih lagi jika kalian sudah masuk ke perguruan tinggi di Jerman, di sini itu makin serius karena pendidikan di Jerman itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang harus dikuasai, atau sesuatu yang harus membawa anak-anak ini menjadi pribadi yang lebih bagus ya, dan juga memiliki pengetahuan. Karena edukasi pendidikan di Jerman, sekali lagi saya bilang teman-teman, itu sangat-sangat penting. Makanya pemerintah Jerman ya memiliki sistem dan edukasi yang bagus untuk orang-orang Jerman yang memiliki anak yang akan disekolahkan di Jerman, seperti itu. Dan yang kedua itu budaya Jerman itu sendiri. Ya, seperti yang saya bilang teman-teman dalam poin 1, bahwa budaya Jerman di sini ya, orang Jerman itu adalah tipikal orang yang efektif, efisien, dan perfeksionis. Karena mengapa orang Jerman memiliki sifat-sifat seperti ini? Karena mereka sudah diajarkan dari dini tentang edukasi ya, tentang pendidikan. Jadi di saat mereka bekerja ya, mereka akan bekerja seefisien mungkin, seefektif mungkin, dan seperfeksionis mungkin ya. Mereka akan bekerja secara profesional. Contohnya Yanek, dia kalau bekerja teman-teman, dia tidak pernah pegang handphone ya, ataupun chit-chat ya dengan saya ataupun dengan teman-temannya yang lain. Dia tidak pernah seperti itu. Kalau bekerja harus bekerja, seperti itu. Dan kalau mereka bekerja itu benar-benar serius, tidak ada Carlota ya, atau banyak-banyak bicara, berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain. Orang-orang Jerman pada dasarnya di sini kalau bekerja itu sangat serius. Jadi jangan kaget kalau teman-teman yang sedang menjalin hubungan dengan orang Jerman ya, saya harap tidak terlalu banyak berantem. Kenapa? Karena kalau orang Jerman bekerja mereka serius, mereka tidak bakalan bermain dengan telepon. Jadi jika ada teman-teman ya yang punya teman di Jerman atau punya pacar ya yang membalas pesannya tidak langsung, itu berarti mereka sibuk dengan bekerja. Jadi saya waktu masih pacaran dengan Yanek seperti itu. Dia kalaupun saya kirim pesan itu tidak bakal langsung dibalas teman-teman. Kalian harus sabar menunggu. Makanya setelah saya pindah ke sini, saya bisa mengerti kalaupun mereka ada berbincang atau berbicara itu tidak akan lama, dan apa yang mereka bicarakan itu hanya seputaran tentang pekerjaan.
Seperti itu teman-teman di sini. Makanya orang Jerman itu memiliki budaya yang efektif, efisien dan perfeksionis karena mereka sudah diajarkan dari dini ya, sudah diberikan modal bahwa kalian harus berperilaku seperti ini. Itu sudah diajarkan karena pada orang Jerman itu seperti bisa dibilang mereka pekerja keras ya semuanya, karena mereka kalau bekerja itu memang sungguh-sungguh. Dan kenapa orang Jerman itu mereka bekerja sungguh-sungguh dan sangat bagus, karena mereka itu memiliki hak yang diberikan oleh negara. Pokoknya sangat bagus teman-teman. Mulai dari gaji, waktu kerja, itu semuanya sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka dibayar dengan harga, dengan gaji yang cukup, ya. Mereka dibayar juga dengan waktu libur di saat mereka tidak bekerja. Itu semuanya sejalan, senada teman-teman. Makanya orang Jerman di saat bekerja memang harus bekerja. Mengapa? Karena mereka itu dibayar dengan gaji yang baik ya, semuanya sangat teratur. Makanya kalau orang Jerman dibilang bekerja, mereka bakalan jadi pribadi yang pekerja keras. Mereka akan bekerja seefisien mungkin, seefektif mungkin, dan seperfect mungkin, sesempurna mungkin. Itulah mengapa orang Jerman memiliki ciri khas efektif, efisien, dan perfeksionis ya. Karena ini juga membantu menunjang perekonomian negara di Jerman jika mereka bekerja seefektif, efisien, dan sesempurna mungkin. Itu dia poin kedua dari saya ya. Yang ketiga itu perlindungan untuk pekerja. Ya, sama halnya dengan poin yang kedua, teman-teman. Mengapa orang Jerman itu menjadi orang pekerja keras, mereka pekerja yang sungguh-sungguh, karena ini ya teman-teman, mereka memiliki hak. Hak itu adalah perlindungan dalam pekerjaan. Ada di Jerman sini, di saat mereka bekerja di sini ada salah satu bagian dari pemerintah ya, seperti itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang akan mengecek ya tentang pekerja-pekerja yang ada di Jerman. Jadi mereka akan mengecek gajimu, jam kerjamu, apakah gaji yang kamu dapatkan itu sesuai dengan kinerjamu. Seperti itu di sini. Itu memang selalu dicek teman-teman di sini. Menjadi pekerja di Jerman memang tidak sulit, tetapi mereka mendapatkan ya hak mereka sebagai pekerja. Mereka mendapatkan waktu libur, mereka mendapatkan gaji yang cukup sesuai dengan kerja keras mereka. Semua itu diawasi ya di Jerman, tidak boleh sembarangan. Karena di Jerman, makanya orang-orang Jerman itu bekerja dengan giat. Ya, mereka akan bekerja dengan sangat-sangat serius karena mereka dibayar ya sesuai dengan gaji mereka, sesuai dengan kerja keras mereka. Dan terlebih lagi di sini ada departemen atau lembaga yang mengecek ya, atau selalu mengecek tentang setiap pekerja di sini, entah mereka mengecek gaji ataupun jumlah jam kerja itu sesuai atau tidak ya. Sangat-sangat berbahaya jika tempat di mana kita bekerja tidak memberikan hak kita dengan semestinya ya. Itu bisa terjadi masalah dengan orang-orang yang mengecek ini, dan jika terjadi masalah dengan mereka itu perusahaannya bakalan ya seperti dibilang ya, bakalan terjadi sesuatu yang mengakibatkan perusahaan ini tidak berjalan lagi. Makanya setiap perusahaan di sini ataupun dimanapun kita bekerja, mereka selalu memberikan hak kita, dan sebagai orang yang bekerja ya kita akan memberikan kewajiban kita. Makanya orang Jerman mereka akan bekerja dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, dan melakukan pekerjaan sebisanya dengan sangat sempurna. Itu dia poin ketiga dari saya. Yang keempat itu adalah tingkat pengangguran di Jerman itu kecil.
Ada di beberapa kota ada pengangguran teman-teman, tetapi sangat tidak banyak ya, jarang ditemukan karena pemerintah Jerman selalu menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang tidak bekerja ya. Mereka selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi siapapun yang ingin bekerja. Kalau di Jerman di sini teman-teman itu berbeda dengan kita di Indonesia ya. Mengapa? Karena kalau di Indonesia itu harus dibilang kamu harus berpendidikan ini, terus kamu harus berpenampilan menarik, atau kamu harus cantik ya, kamu harus memiliki bentuk tubuh yang baik ya. Kalau di sini tidak seperti itu. Kalau dalam satu perusahaan melakukan hal seperti itu bisa didenda ya. Makanya di sini teman-teman di Jerman rata-rata setiap perusahaan yang membutuhkan pekerja, mereka itu hanya memberikan kriteria ya, jika walaupun itu orang asing selalu dituntut harus bisa berbahasa Jerman. Yang kedua harus seperti ya disiplin, harus menjadi pekerja keras seperti itu. Tidak pernah dituntut kamu harus cantik, kamu harus berpenampilan menarik. Di sini tidak ada seperti itu ya. Jika sekalipun kita sudah tua ya, seperti umuran 30-an ke atas, kita di sini masih bisa dapat pekerjaan. Kalau teman-teman datang ke sini ya, ke supermarket, jangan kaget jika ada ya orang tua ya, atau bisa dibilang seperti sudah terlihat oma-oma ya, masih bekerja sebagai kasir di supermarket Jerman. Jadi teman-teman jangan kaget. Mengapa? Karena orang Jerman di sini tidak memberikan syarat atau seperti batas umur dalam pekerjaan. Selama kamu masih bisa bekerja, selama kamu bisa menjalankan pekerjaanmu dengan baik, selama kamu bisa melakukan efektif dalam pekerjaanmu, kamu masih bisa diterima. Dan yang paling penting, jika siapapun ya, pemerintah Jerman masih menerima pekerja-pekerja dari negara lain ya, tetapi syaratnya teman-teman harus bisa berbahasa Jerman ya. Di Jerman itu bisa dibilang orang-orang di sini tidak menggunakan bahasa Inggris ya, mereka menggunakan bahasa mereka sendiri ya. Sekalipun teman-teman sudah sedikit tua, sedikit dewasa, maksud saya teman-teman masih bisa bekerja di Jerman ya. Tidak harus dengan memiliki postur tubuh yang cantik, yang pokoknya yang memiliki bentuk tubuh yang menarik. Tidak, di sini tidak dibutuhkan seperti itu, sama sekali tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan di sini hanya pekerja keras ya, dan mau berkomunikasi dengan tim ya, atau dengan teman-teman pekerja yang lain di mana kita akan bekerja. Itu di sini yang paling penting ya. Itu dia teman-teman yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, mengapa negara Jerman disebut bisa dibilang negara yang sukses dan berekonomi yang kuat? Yang kelima di sini ya adalah sekali lagi tentang pengolahan sampah di Jerman. Di video pertama waktu saya belajar menjadi vlog ya, menjadi seorang vlog, atau pertama kali saya berbicara di depan kamera, yang saya bahas adalah tentang sampah ya, pengolahan sampah di Jerman. Negara Jerman adalah salah satu negara yang bisa dibilang negara yang sangat bagus sistemnya dalam penanganan sampah ya teman-teman. Di negara Jerman di sini setiap sampah, seperti yang saya bilang di video yang pertama itu, negara Jerman itu memiliki sistem tentang penanganan sampah yang sangat baik. Mereka semua di sini bakalan memilah-milah tentang sampah plastik ya, sampah plastik, sampah kertas, seperti itu. Pokoknya semua di sini itu bakalan dipilah ya, tidak digabung di dalam satu tempat. Jadi
kalau teman-teman datang ke rumahnya orang Jerman atau ke tempat tinggal orang Jerman, jadi jangan heran jika teman-teman ke dapur mereka itu ada ya ada 3 atau 4 macam tempat sampah. Setiap tempat sampah itu memiliki setiap tempat sampah itu memiliki perbedaan ya, jenis-jenis sampah itu dibedakan di sini, tidak dicampur atau tidak dibuang dalam satu tempat, itu dibeda-bedakan di sini. Makanya negara Jerman adalah salah satu negara yang memiliki sistem penanganan sampah yang sangat baik ya. Mereka mengolah sampah mereka dengan sebaik-baik mungkin ya, sehingga pemerintah Jerman di sini mereka dibilang sangat berhasil dalam pengolahan sampah di sini, karena di Jerman teman-teman itu tidak akan terlihat ya sampah-sampah berserakan di jalan ataupun di kota, di desa-desa itu sampah-sampah susah sekali ya bakalan ditemukan di jalan. Mengapa? Karena inilah yang diajarkan sedari dini dari orang-orang Jerman ya, dari sekolah orang tua, bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya, tidak boleh dibuang di sembarangan tempat. Kemanapun kita berjalan, sampah itu harus disimpan. Jika tidak bisa dibuang pada saat itu, harus disimpan dalam tas ataupun kantong. Itulah salah satu sistem edukasi yang ada di Jerman. Itu dia video saya hari ini tentang mengapa Jerman dibilang negara yang sukses dan berekonomi kuat. Itu dia alasan versi saya ya. Kalau versi teman-teman yang lain saya tidak tahu, tetapi itu versi saya berdasarkan pengalaman pribadi saya di sini. Mengapa negara Jerman dibilang negara yang sangat sukses dan berekonomi kuat. Itu dia. So, teman-teman yang sudah menonton video-video saya, ya, video-video saya sebelumnya atau video ini dari awal sampai akhir, saya Wawu Ebi, saya ucapkan terima kasih. Dan juga yang sudah subscribe, like, kasih komen, ya, dan juga sudah share, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Semoga video-video saya bisa membantu teman-teman juga menambah informasi tentang negara Jerman ya. Dan sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya Wawu Ebi dan terima kasih. Dah.